Harus berdiri dong. Iya dong. Berdiri ya. Satu, berdiri. Ayo, yang lain berdiri biar nggak pegel badannya. Dua, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, 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 pagi. pagi. Pagi School anak luar luar biasa. 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 Tiga, doa. Pagi itu Rabbana Bismillahirrahmanirrahim. bil Bismillahirrahmanirrahim. Wabil Nabi Muhammadin Muhammadin Nabi ya Rasulah. Rabbi Rabbi zidni zidni ilma warzuqni Amin. fahma. Empat, tujuh nilai dasar lab school. Satu, satu Satu, bertakwa, dua dua, berintegritas berintegritas tinggi, tinggi. tiga tiga berdaya jujur, berkelanjutan empat Fajar Empat, keberkataan. berkepribadian. Tuh. Lima, Lima, berbudi berbudi pekerti, pekerti. Luhur. Enam, mandiri. Tujuh, berintelektual tinggi. Let's go. tinggi school. Oke, terima kasih Yana. 9B suara Burahai jelas atau tidak? Siap, jelas. Alhamdulillah. Jelas. Oke. Bu Rahai cek kehadiran dulu ya. Karena ini baru selesai istirahat, jadi kita kembali cek kehadirannya. Khawatirnya ada yang ketiduran nih. Kelas 9B. Oke, Aisyah, Nabila ada. Hadir. Alexandria. Alexa ada. Alexa. Alexa tidak ada ya. Hana minta tolong dicatat ya yang tidak ada. Alif Ahmad. Hadir. Oke, Altania. Hadir, Bu. Oke, Aseta. Hadir, Bu. Oke, Aulia. Aulia. Aulia tidak ada ya? Oke, Azkaila. hadir Bu. Oke, Kalula. Kalula. Kalula tidak ada. Damia. Damia. Hadir Bu. Oke, Danis, Rafif. Hadir, Bu. Hadir. Oke, Delisha. Delisha. Hadir, Bu. Oke, Divandra. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oke, Humaira. Hadir Bu. Oke, Fai. Hadir Bu. Oke, Hana ada. Vano. Vano ada. Hadir, Bu. Oke, Danu. Danu. Hadir, Bu. Hadir. Oke, Janeta Najla. Hadir, Bu. Oke, Kinanti. Hadir, Bu. Oke, Malik. hadir Bu. Oke, Azam. Hadir, Bu. Oke, Danish. Danish. Hadir, Bu. Oke, Andra. Hadir, Bu. Oke, Andra jangan dimatikan ya kameranya ya. Kamu lagi rebahan nih, nanti kamu ketiduran. Kamu rebahan apa duduk? Jangan sampai ketiduran ya. Bukan terlalu rebahan. Nasya, Siap, Bu. Bel. Nasya, Nabil. Hadir. Oke. Zaldi. Hadir, Bu. Oke. Kwanesha. Hadir Bu. Oke. Rafa. Rafa. Hadir, Bu. Ya, oke. Raffi Alamsyah. Hadir, Bu. Raffi Alamsyah. Raffi Alamsyah tidak ada. Raihan Kinaru. Raihan Kinaru. Hadir Bu. Oke. Raihan Akbar.
Raihan Akbar ada? Tidak ada. Sarah, Hadir, Bu. Salma, Hadir, Bu. oke, Tondi, Tondi, Hadir, Bu. oke, Fiori, Hadir, Bu. oke, siap. Alhamdulillah. Tadi Hana minta tolong ya untuk teman-teman yang belum hadir. Siapa saja tolong di chat di room chatnya ya. Oke, kelas 9B kita mulai materi kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nggak kedistrak dan nggak ngantuk nih kelas 9B. Oke, materinya kita kembali ke materi tentang berpikir komputasional. Sebelumnya, layar Bu Rahai apakah sudah muncul slide-nya? Sudah. Oke, sudah ya. Sudah ke itu juga ya. Apa full screen ya slide-nya ya. Oke. Ya, jadi kita masuk ke materi berpikir komputasi atau computational thinking. Ini waktu dulu kelas 7-8 kalian sudah pernah juga belajar ini. Nah, tapi apa nanti yang akan berbeda? Nanti kita sama-sama bahas nih di kelas 9 ini perbedaannya apa? Ini mic siapa ya yang lagi nyala? Boleh tolong dimatikan? Oke. Waktu kelas 7 kalian sudah belajar nih materi berpikir komputasi. Kalau kalian ingat, kalian membahas pilar berpikir komputasional. Pilarnya itu ada dekomposisi, abstraksi, algoritma, dan pengenalan pola. Masih ingat nggak materi ini? Nggak ingat. Dekomposisi itu yang kayak gimana ya dekomposisi? Coba recall lagi nih. Dekomposisi memecah masalah dari besar jadi Cil. kecil. Kemudian abstraksi. Apa tuh kata kuncinya? Abstraksi. Abstrak. Fokus pada hal penting. Ya. Kemudian kalau algoritma apa? Kata kuncinya apa? Tahapan, Bu. Langkah atau tahapan. Lalu pengenalan pola ya, berarti berkaitan dengan pola. Kemudian di kelas 8-nya, kalian belajar juga tentang ada sistem komputer ya. Di dalam sistem komputer ada sistem bilangannya, di berpikir komputasi ada biner, ada heksa, ada desimal. Masih ingat nggak biner itu bilangan berbasis berapa? 1 dan 0. 1 dan 0 berarti ada 2 ya. Kemudian kalau heksa berbasis berapa ya? Lupa nggak? 16 ya. Ada 0 sampai 9 dan A sampai F. Oke. Lalu di kelas 9. Di kelas 9 itu kita belajar apa sih untuk materi berpikir komputasinya? Yaitu kita fokus kepada struktur data ya. Struktur data yang lebih kompleks itu yaitu apa sih? Ada graf dan ada pohon. Nah, mungkin ini hal yang baru nih bagi kalian di SMP ini. Jadi, tolong kalian simak baik-baik bagaimana materinya, karena mungkin kalian nggak terlalu familiar sama materi ini ya. Bu, Kalau nanti, ini emang slide-nya emang belum muncul ya? Apa emang masih slide-nya belum Ibu screen udah, apa full screenin? udah, belum ya? Di kalian belum? Belum. Belum. Masih di halaman pertama, Bu. Di halaman pertama. Wait. Udah berakhir full screen sih.
Oke, terima kasih infonya. Wait ya, kita coba full screenin lagi. Tunggu ya, ini. Bu Raha izin ke toilet. Ya, oke. Kalau gini udah kelihatan belum? Udah, Bu. Oke, terima kasih. Oke ya, tadi Bu Rahel udah sampai sini nih, yaitu di kelas 9 kita akan belajar tentang graf dan pohon. Oke, nah ini waktu kelas 7 kita skip aja ya, karena waktu. Oke, di eh, pembelajaran kali ini, paling tidak untuk hari ini, kalian memahami struktur data dua aja dulu, yaitu struktur data tree atau pohon dan struktur data graf. Ya, kemudian ini adalah skema pembelajaran kita. Dan sebelumnya Bu Rahai mau tanya dulu nih beberapa pertanyaan supaya Bu Rahai tahu kalian tuh tahu sejauh mana tentang struktur data. Yang pertama, pernahkah kamu melihat sebuah diagram yang berbentuk hierarki? Pernah nggak nih? Hierarki dan jejaring di sekolahmu, misalkan struktur kepengurusan organisasi OSIS atau struktur kelas. Pernah ya? Pernah nggak lihat? Pernah, Semua. Bu. Pernah ya? Benar, Bu. Jadi kalau dia berbentuk hierarki, berarti ada kepalanya nih. Ada yang jadi kepala sekolah, wakilnya, itu hierarki tuh, susunan. Kemudian, kalau bentuk data yang disajikan pohon, bentuknya pohon, pernah lihat nggak? Nggak pernah ya, belum tahu nih struktur data pohon itu kayak gimana. Nah, nanti semoga nomor 2 sama nomor 3 kalian bisa jawab nih setelah pembelajaran. Yaitu kalian bisa membayangkan bagaimana struktur data pohon dan kira-kira manfaatnya atau kelebihannya apa saja. Oke, kita lanjutkan ke pengertian dari struktur data. Oke, struktur data itu adalah cara penyimpanan dan pengaturan data secara terstruktur pada sistem komputer. Secara teknis, data dalam bentuk angka, huruf, simbol, dan lain-lain diletakkan dalam kolom dan susunan tertentu. Kalau kalian sering lihat, mungkin contohnya di file Excel. File Excel itu kan isinya data-data tuh. Ada data nama, ada data kelas, dan yang lain-lain. Nah, itu struktur data. Nah, tapi kita mau bahas yang lain nih, yaitu pohon sama graf. Ya, oke. Ini adalah contoh struktur data pohon. Coba dilihat dulu nih, data pohon bentuknya seperti ini. Bagi yang belum pernah tahu, belum pernah lihat ya. Oke, struktur pohon itu menggambarkan sebuah hierarki, berarti kan susunan. Tadi kan kita udah bahas ya, hierarki adalah susunan. Ciri dari struktur pohon ialah bahwa anak atau child yang hierarkinya lebih rendah. Jadi di sini ada istilah child, ada istilah orang tua, ada istilah parent, ya. Ibu, Ya, izin ke toilet, Ibu. oke. Anak yang orang tuanya sama levelnya disebut bersaudara nih kalau kalian lihat siblings ini. Ya, jadi ini struktur data. Nanti kita bahas konkretnya tuh kayak gimana sih kan? Kalau kayak gini kita nggak bisa bayangin ya datanya bentuknya seperti apa. Walaupun tadi di kelas kita suka lihat struktur organisasi. Tapi Bu, kalau di komputer tuh sebenarnya kayak gimana bentuknya? Nanti akan kita bahas. Jadi, seenggaknya kita tahu dulu nih bahwa struktur data pohon tuh seperti ini. Ada rootnya, ada orang tuanya atau parent, ada childnya, dan ada sibling. Oke, nanti kita bahas lagi lebih detail. Ya,
Struktur data pohon adalah struktur data non-linear yang terdiri dari simpul node yang dihubungkan oleh sisi H. Dalam hubungan hierarki, setiap simpul memiliki induk sama anak. Nah, ini contoh organisasi di kelas. Yang mana node-nya adalah ini, wali kelasnya. Hatake ini, kemudian ketua kelasnya, ini node nih, atau simpul-simpul. Lalu yang mana H-nya? H-nya itu yang garisnya. Ini ya, ini kalau dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti ini. H itu adalah garisnya. Lalu ada hubungannya antara parent sama child. Parent sama child, misalkan si ketua kelas ini, dia tuh parent juga, selain dia childnya wali kelas. Gitu. Wali kelas ini root-nya nih, akar utamanya, tapi dia parent juga. Kenapa dibilang parent? Karena dia punya anak, yaitu ketua kelas, punya child. Lalu ketua kelas ini parent juga, tapi dia punya child juga. Oke, child-nya ada wakil, ada sekretaris, ada bendahara, dan lain-lain. Kemudian si child ini dia bisa jadi parent juga ketika dia punya child lagi. Sekretaris punya child lagi, wakil sekretaris. Nah, mereka ini sekretaris, bendahara, si keamanan, si kebersihan, mereka ini adalah sibling, saudara. Ya, jadi kita tahu dulu nih level-level dari struktur data tree ini. Kemudian yang nggak punya anak atau nggak punya child, namanya apa sih? Dia adalah leaf atau daun. Ini contohnya. Ini leaf atau daun. Leaf ini dia nggak punya anak, ya. Beda sama child. Child itu dia bisa punya anak, tapi dia punya orang tua. Gitu ya. Kemudian kalau root itu yang paling atas. Oke, sampai sini paham dulu tidak? Nih, root atau akar, yaitu simpul utama yang menjadi awal dari struktur pohon. Ini rootnya nih. Ini rootnya ya. Kemudian cabang. Cabang itu jalur yang menghubungkan. Berarti garis-garis ini nih. Garis ini adalah cabangnya. Oke. Lalu ada node. Node itu yang bulat-bulat ini. Oke, ini semuanya disebut node. Elemen dalam pohon yang menyimpan data dan memiliki hubungan dengan simpul lain. Ini node. Lalu ada parent node. Parent node itu yang punya anak. B punya anak, D sama E. Oke, parent B punya child D sama E. Parent C punya child F dan G. Oke. Kemudian anak atau child node memiliki parent dan bisa memiliki anak dan dia bisa sebagai parent, sebagai anak gitu ya. Ini child nih. Child ini punya parent, tapi dia juga bisa berlaku sebagai parent. Dia itu si D ini child dari B, tapi dia parent dari H. Gitu. Ya. Kemudian daun. Daun itu atau leaf ini nih yang paling ujung nih. Dia tidak punya anak. Ya, intinya dia tidak punya anak. Dia udah paling ujung. Oke. Nah, jadi kesimpulannya semua leaf itu, semua daun itu dia adalah child. Tapi tidak semua child itu leaf ya. Dia contohnya nih, child ini tapi dia bukan daun. Child ini bukan leaf karena dia masih punya anak. Oke, strukturnya seperti itu. Paham tidak 9B? Gimana Paham. tadi, Bu? Berarti tidak semua child itu live, Ya, tidak tapi semua. semua live itu child. Betul. Ya, Oke, contohnya Bu. kayak gini aja nih ya. Dia nggak semuanya punya anak kan, si child ini. Tapi kalau live dia udah pasti child. Oke, kita lanjut ya. Sekarang ke jenis-jenis struktur data. Oke, ini udah masuk nih ke komputernya kayak gimana sih gitu. Kalau tadi kan kita masih bayangin nih. Jadi jenis-jenis struktur data ini, struktur data tree, ada 4. Ada binary tree, binary search tree, atau general tree, sama decision tree.
Binary tree sama binary search ini kita jelaskan dua-duanya secara sekaligus ya, karena konsepnya sama. Itu dia punya maksimal 2 child aja. Oke, contoh A ini cuma punya maksimal 2 child. Oke, B maksimal 2 child. C maksimal 2 child. Ya, itu binary. Binary kita tahu ya bahwa cuma ada 2 datanya. Kalau general itu tidak memiliki batasan. Oke, jadi mau dia childnya berapapun kayak tadi contoh sebelumnya, itu dia namanya general tree. Oke, terus bedanya apa Bu? Binary tree sama binary search. Kalau binary tree itu elemennya itu bisa random, yang penting dia punya 2 anak. Tapi kalau search itu ada ketentuannya. Nanti kita bahas, elemen kiri harus lebih kecil dari elemen kanan. Nanti kita bahas ya. Kemudian decision tree itu biasanya dipakai AI, ChatGPT, Gemini, semua yang kita pakai, mereka itu pakai decision tree. Oke, jadi semua data yang ada di komputer, yang ada di internet, itu kan disimpan tuh. Disimpan data-datanya. Kemudian kita mau cari apa, kita mau mencari kata apa, maka dia akan menggunakan decision tree ini. Dia nanti akan cari, misalkan kita mau cari kata J. J ini adalah pengertian dari kata yang mau kita search di Google. Lalu dia nyari nih, apakah dia ada di sini? Kalau nggak ada, dia pindah ke sini. Apakah dia ada di website ini? Kalau nggak ada, dia pindah di website ini. Dan itu sangat cepat sekali. Jadi dia langsung mencari tuh, langsung mencari bahwa oh dapat nih websitenya tentang pengertian J. Kayak gitu, kira-kira struktur data. Oke, sampai sini paham dulu sebelum kita lanjut. Ibu, saya boleh nanya tentang binary search tree nggak? Boleh, boleh, boleh. Maksudnya child kanan lebih besar dari parent itu gimana? Nah, nanti habis ini kita bahas ya. Di berikutnya contoh binary search-nya itu. Ya, oke. Untuk binary search tree itu dia ada syaratnya, yaitu yang paling kiri dia itu harus lebih kecil, paling kanan harus lebih besar. Contohnya gimana sih? Contohnya itu kita bahas di contoh kamus digital, ya kamus yang ada di internet nih. Ini contoh tentang binary search itu, ya Kinanti dan yang lain-lain. Ini pas banget pertanyaannya ya. Jadi kalau di dunia digital, misalkan dictionary atau kamus digital, gimana sih cara mereka bekerja? Ya, contohnya gini, jika kita mencari kata cari, ini kata cari nih, ya, maka apa yang dilakukan? Nilai kunci akar, akar itu yang ini, yang root, tadi kita udah bahas, dia sama dengan datang. Nah, ini datang dulu nih, berarti bukan cari kan? Lalu, mengecek apakah elemen kata cari sama dengan datang. Cari sama dengan datang, beda kan? Bukan cari sama dengan datang. Karena tidak sama, melanjutkan pengecekan apakah cari kurang dari datang. Sekarang, gimana tahu kita kurang sama lebih? Yaitu, kita cek elemen sama seperti cek abjad. Oke, kita tahu kan kalau dictionary, walaupun yang nggak digital deh, kalau kalian punya dictionary buku kayak gitu, dia kan bakalan ascending kan, bakalan abjad kan, mulai dari huruf A sampai huruf Z kayak gitu kan, sama di digital pun seperti itu. Jadi dia cari nih, ya, apakah cari kurang dari datang? Maksudnya huruf C, apakah sebelum datang, sebelum D, atau setelah datang? Gitu. Sebelum. Sebelum, karena dia bilang sebelum, maka dia ke kiri. Ya, apakah cari kurang dari datang ataukah cari lebih dari datang? Karena cari kurang dari datang, maka pencarian dilanjutkan ke sub pohon kiri. Ke sini. Oke. Terus dari sini berarti rootnya sekarang berubah. Yang tadinya rootnya datang, sekarang rootnya bicara. Oke. Nah, dicek lagi. Apakah cari kurang dari bicara atau lebih dari bicara? Huruf C, apakah kurang dari B atau lebih dari B? Lebih. Lebih dari B, maka dia Lebih. ke kanan. Oke, mudah ya.
Berarti sesuai alfabet dong, Bu. Iya, untuk the digital dictionary atau pokoknya kamus kayak gitu dia sesuai abjad ya. Jadi elemen tadi hurufnya aja. Kalau kalian bingung, elemen itu apa sih Bu? Ya seperti hurufnya aja, abjadnya. Dia kurang dari atau lebih dari. Kayak gitu. Jadi yang memasukkannya adminnya, admin itu kalau memasukkan sebuah data, misalkan dia mau bikin kamus digital, berarti kan dia harus masukin nih, misalkan kamus digital she sama dengan dia. She itu levelnya ada di mana sih? Ada di kanan apa di kiri? Jadi makanya tuh di ascending, mulai dari huruf A sampai huruf Z. Ya, dari A, 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 B kayak gitu-gitu kan. Nah, itu dia dari kiri ke kanannya dikit, baru ke kanan lagi sampai Z, Z, Z baru ke ujung. Ya, kayak gitu. Ini dia ketemu nih, record, cari. Masih ada yang bingung tidak 9B untuk penggunaan binary? Aku boleh nanya nggak, Bu? Boleh dong. Kalau misalkan kayak makan mandi gini, depannya kan sama. Terus gimana? Nah, kalau makan sama mandi kayak gini, misalkan di kamus nih, di kamus, coba ya. M kan sama dengan M. Kemudian ke A sama dengan A. Lalu K-nya sama dengan N atau tidak? Nah, jadi berlaku sama tadi. Gitu. Oke, oke. Ya, karena N-nya lebih dari K, maka dia ke kanan. Oke ya, bagus sekali pertanyaannya. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Jadi dia, kalau misalkan dia huruf awalnya sama, maka dia lanjut ke huruf berikutnya yang dibandingkan. Elemennya lebih besar yang mana? Seperti itu ya. Oke, sekarang kita ke sini, ke contoh soalnya. Tadi ya, makan itu ke kanan. Pertama, kan dia mau nyari mandi kan. Dia mau cari mandi. Mandi bandingkan dengan datang. Bahwa D itu lebih kurang dari mandi. Berarti mandi lebih besar dari D, maka dia ke kanan. Kemudian mandi masih lebih besar dari si parent ini, lebih besar dari makan, maka dia ke kanan lagi. Oke. Lalu sekarang ke eh yang ini. Yang mana sih sama ya? Yang ini mandi ya tadi. Nah, pertanyaannya misalkan nih ada kata contoh ya, yang ini aja deh. Apa ya? Hmm, kata kerja apalagi sih? Belajar, misalkan belajar. Di sini kan datang. Datang itu dia bandingkan. Belajar sama datang ke kanan apa ke kiri? Belajar sama datang ke kiri. Ke kiri. Oke, Ke sekarang kiri. bicara. Bicara sama belajar ke kanan apa ke kiri? Bicara sama belajar Ke Kiri. kiri. ke kiri, betul. Nah, di kiri adanya aku. Ada belajar nggak? Enggak. Nggak ada. Ini terjadi kalau kalian nge-search di suatu kamus, Enggak. tidak ada katanya. Pernah nggak kayak gitu? Data tidak ditemukan. Nah, itu yang terjadi. Kan. Dia sudah membandingkan nih sampai bawah, tapi nggak ada recordnya, nggak ada datanya. Kayak gitu, ya. Itu ketika kita mencari suatu data tapi nggak ditemukan. Oke, ini tadi ditemukan recordnya mandi. Nah, berikutnya misalkan buatlah algoritma dalam mencari kata aku. Berarti gimana nih? Pertama, dia bandingkan sama datang. Datang. Kata aku ke kiri atau ke kanan? Ke kiri. Ke kiri. Kemudian berarti dibandingkan dengan kata Bicara. bicara. Oke, kata aku ke kiri atau ke kanan? Ke kiri. Ke kiri lagi. Lalu ketemu recordnya? Ketemu. Ketemu. Oke ya, kayak gitu. Itu dia struktur data pohon, yaitu binary search tree. Gimana teman-teman? 9B sudah paham penggunaan di dunia nyatanya, kayak di teknologinya itu kayak gimana? Sudah paham ya? Oke. Nah, berikutnya kita lanjut.
ke aplikasi dalam dunia nyata lainnya nih, ya. Aplikasi tree dalam dunia nyata. Bisa juga di sistem file. Ya, sistem file maksudnya gimana, Bu? Kalau kalian bikin file, bikin folder misalkan di local disk D. Local disk D-nya itu misalkan adalah child dari siapa? Dari disk PC. Kan di disk PC ada local disk C, local disk D, local disk E. Ya kan? Rootnya disk PC nih. Kemudian dia punya child. Childnya siapa? Yaitu childnya local disk C, D, sama E. Terus lokal disk D punya chat lagi isinya misalkan informatika foldernya, matematika foldernya, IPA, IPS. Terus di dalam informatika ada lagi misalkan dalam folder materi berpikir komputasi kayak gitu. Itu ya. Sistem file juga menggunakan berbasis tree juga. Kemudian compiler. Bagi yang pernah buat program pasti familiar sama compiler. Tapi kalau belum pernah, intinya compiler itu pemrograman bahasa coding. Dia juga menggunakan tree. Lalu AI. AI kalian pasti pernah menggunakan AI. Gimana cara AI bekerja? Dia menggunakan tree juga. Oke. Kemudian machine learning juga sama. Machine learning juga menggunakan decision tree. Sampai database indexing juga sama. Kemudian game, sampai game aja itu menggunakan tree. Ya. Contohnya misalkan kalau kalian main games yang ada pilihan-pilihannya. Kalau kalian pilih A, maka dia nanti lanjutnya ke mana. Itu menggunakan tree. Ya, main games itu dia struktur datanya tree. Semua kayak misalkan semua tempat, misalkan kalau kalian klik di area mana kalian mau tuju, kalian klik, maka dia nanti akan memperbesar area tersebut. Nah, itu juga sama tree. Jadi sebenarnya tree ini udah kita pakai di kehidupan kita sehari-hari yang berbasis teknologi. Gitu, ya. Struktur data tree udah selesai nih. Sebelumnya, masih ada yang bingung tidak dengan struktur data tree? Aman? Aman ya? Mantul. Oke, kita lanjut ke struktur data graph. Oke, graph itu kayak gimana ya? Nah, ini dia contoh grafnya nih, ada gambar-gambarnya. Kita ke pengertiannya dulu. Struktur data graph yaitu struktur data yang terdiri dari simpul atau node, sama konsepnya nih, sama kayak tadi kan? Dan sisi atau edge itu adalah garisnya. Ini garis nih. Ini disebut edge, ya, yang menghubungkan node-node tersebut. Sementara weight itu adalah bobot. Enggak semua graf punya weight-nya. Cuma graf-graf tertentu aja. Nanti kita bahas graf apa yang punya bobot. Ya. Kemudian ini contoh yang nggak punya bobot nih. Nggak ada angkanya tuh kalau kalian lihat. Oke. Lalu jenis-jenis struktur data graph itu kayak gimana? Ada apa aja? Yang pertama ada yang berbobot, berarti edge-nya punya nilai. Ini edge-nya punya nilai. Yang kedua ada graf tidak berarah, berarti nggak ada tanda arrow. Kalian bandingin, di yang kanan ada arrow-nya, yang ini juga ada arrow-nya nih. Ya. Oke, yang ini nggak ada. Berarti kalau nggak ada, itu namanya graf tidak berarah. Kalau yang ada arrow-nya berarti graf berarah. Oke, gampang ya. Kemudian, ini contoh struktur data graph. Kalian pernah pakai Gojek, Grab, dan sebagainya kan? Ya, struktur data graph dapat digunakan untuk merepresentasikan data dalam berbagai kasus. Misalnya, jalan yang menghubungkan dua tempat secara spesifik, misalnya menggambarkan jalur kereta api dari suatu kota ke kota lain. Kalau kalian pernah naik kereta api, dia ada maps-nya tuh. Dari mana ke mana, gitu kan ada garisnya. Atau naik Transjakarta juga kan ada tuh per haltenya ada garis-garisnya. Oke, kemudian ini contohnya nih. Contoh dalam penggunaan sehari-hari sebetulnya kita sering banget pakai Google Maps kan. Google Maps itu
penyimpanan datanya seperti apa? Dia pakai struktur data graph. Graph ya. Graph itu ini contohnya nih. Ini adalah Gojek misalkan ya. Gojek dari rumah Bu Rahayu ke sekolah. Dia apa yang dia lakukan ini kan graph semua nih. Sebenarnya jalanan ini graph semua nih. Ya, jadi tuh graph itu sebenarnya udah ada di sekitar kita. Oke. Nah, node-nya yang mana? Node-nya itu adalah yang rumah Bu Rahayu ini sama SMP Lab School Cibubur. Oke, ini adalah node. Lalu edge-nya yang mana? Edge-nya itu adalah garisnya. Kalau kalian lihat, ada berbagai macam garis. Ya kan? Ada banyak banget nih garis yang menghubungkan. Burhai mau lewat Jakarta dulu aja bisa sebenarnya ke Cibubur, ke lab school. Tapi yang mana yang dipilih kan gitu. Ini kita butuh bobotnya. Berarti maps itu khususnya di Gojek, di alat transportasi, dia ada bobotnya. Bobotnya itu apa sih? Yaitu panjang jalanan yang ditempuh Burahai ke SMP Lab School Cibubur. Oke, paham sampai sini? 9B. Ya, Bu, jadi Ibu, bobotnya nih, ya. Siapa nih? kalau di tag macet itu pakai apa, Bu? Kalau di tag macet itu pakai waktu. Pakai waktu. Dia menggunakan satelit, kemudian dia lihat ini merah, maka waktunya berubah. Apa yang dia hitung? Dia hitung jarak atau panjang warna merahnya. Oke. Jadi kalau si Gojek ini gimana cara menentukan bobotnya? Ada dua yang dia tentukan. Yang pertama, dia menentukan harga ini, harga 26.500, dia berdasarkan jaraknya, yaitu ini ada 7,3 kilometer. Di sini ada mungkin 15 kilo, di sini mungkin ada 10 kilo. Nah, mana yang dibandingkan? Ini namanya decision. Ini AI-nya Gojek. Semua aplikasi sebenarnya pakai pakai AI. Sebelum kita familiar banget sama ChatGPT, sebenarnya semua aplikasi itu udah pakai AI. AI-nya dia pakai buat apa sih? Buat mengambil keputusan. Contohnya di Gojek ini, dia harus ngambil keputusan dong berapa jarak yang mau dia ambil, ya, yaitu yang terdekat kalau di Gojek, oke, atau di Grab ya, atau di alat transportasi apapun, dia ambil jarak yang terdekat, dia ambil bobot yang paling kecil, oke. Kemudian sekarang karena dia mau menentukan harga, dia juga menentukan waktu yang ditempuh. Seperti tadi pertanyaan Azam, ya, apa yang dibandingkan? Yang dibandingkan adalah lalu lintasnya. Oke, lalu lintas itu bisa dilihat dari mana? Itu real time, dicek menggunakan satelit. Ya, jadi satelit itu masukin datanya banyak banget tuh. Contohnya di sini ada merah nih, tapi mungkin sejam berikutnya hijau semua, kayak gitu. Jadi dia real time dengan kepadatan kendaraan yang dia lihat. Kalau kendaraannya padat, maka dia berarti dia ganti jadi warna merah, ya. Contohnya misalkan ada apa? Ada kan kendaraan juga kita kan mungkin kalian bertanya gitu. Mereka tuh tahu dari mana ya? Kok bisa tahu gitu? Karena kita kan setiap orang itu kan udah pakai gadget ya. Dia bawa gadget itu terus kan. Location di handphone itu kan selalu aktif kan. Nah, di situ akan ada data tuh. Kita itu gerak atau enggak sih? Kita lagi pakai kendaraan nih. Ada datanya, kita itu gerak atau enggak. Datanya dari mana? Ya di gadget itu gerak atau enggak. Ya, kalau kita jalan doang, jalan kaki di sini ada, misalkan di sini ada 1.000 orang jalan kaki memenuhi jalanan, nggak bawa handphone sama sekali, bisa jadi nggak kedetek kemacetan kayak gitu. Ya, jadi dia lihatnya, dia melihat juga misalkan ini kendaraan kah atau bukan, ya, atau ternyata pohon nih, pohon di sini berjajar, dia nggak akan merah karena dia menganggap itu bukan kendaraan, walaupun sebenarnya menutupi jalan. Kayak gitu. Ya, ini menggunakan struktur data graph. Oke, sampai sini paham struktur data graph di dunia nyatanya? Paham ya? Oke.
Nah, sekarang kita berlatih dulu nih. Oke ya, berlatih tentang struktur data. Oke, ada yang bisa nggak nih? Coba. Hara ialah kurir pengantar paket yang sedang berada di sebuah kompleks perumahan. Kompleks tersebut terdiri atas 9 rumah yang tersusun secara melingkar. Ini A sampai J itu ada 9 rumah. Waktu yang diperlukan untuk berpindah dari satu rumah ke rumah lainnya ialah 10 menit. Berarti dari A Burahan, ke B 10 menit. Kenapa? Burahan, Burahan mau izin ke toilet. Oke. Kasih, Bu. Sama-sama. Saat ini Hara sedang berada di rumah H. Nih, Haranya ada di sini. Hara dapat berjalan searah jarum jam. Jarum jam kemana ya? Ke sana kan? Ke kanan kan? Oke. Maupun sebaliknya ke sini. Jadi dia bisa ke kanan, bisa ke kiri. Kesimpulannya gitu. Setelah selesai mengantar sebuah paket, Hara pun dapat memilih ke arah mana dia akan berjalan. Hara mencatat waktu yang diperlukan untuk mengantar setiap paket. Jika Hara mulai mengantar paket dari rumah H dan berakhir di rumah F, serta mencatat waktu perjalanan yang ditempuh 20, 10, 20, 40 menit. 3 rumah mana sajakah yang dikunjungi Hara sebelum tiba di rumah F? Oke, ada yang bisa menjawab ini? Kita sampai jam berapa? Yo, ada misalnya Bu Rahai tunjuk ya. Hmm, Ibu mau coba, Bu. oh mau coba boleh. Ini siapa nih? Kinanti. Oke. Jadi si Hara ke A Hmm, itu, dia si Hara ke A itu oke. 20. Hmm, dia ke A sini. lanjut, ya lanjut ke B. Oke, ke sini. Terus balik lagi ke H. Salah deh. Nggak jadi deh, nggak jadi, Bu. Oke, ayo ikuti ininya nih, ya. 20, 10, 20, 40. Bener deh, Bu. Terus 20 balik ke J. Oke, ke sini. Enggak ya, berarti itu 30 menit tapi. Satu, dua, tiga. Ya, enggak deh, salah. Sorry, Bu. Oke, coba yang lain ada yang bisa? Atau kemana dulu nih? Yang mana yang kira-kira kurang pas? Boleh hapus dulu ini. Dari H ya, awalnya dari H. Dari H kemana ya? Kita coba. Cuma Hmm, 3 rumah doang, Bu. iya, coba kita cek dulu jalurnya nih. Dari H kemana dulu? A mungkin. Dari H ke A. Ya, Ke sini. di situ. Hmm. Hmm.
Habis itu dia bisa ke kanan, bisa ke kiri loh. Coba, Ke F. aku Kasih coba tahu, deh, kasih Bu. tahu, Bu. Ya, coba Nazila gimana? H ke H kemana? H ke G. G. Oke, ini hapus dulu berarti ya. Kayak dari H Ya. ke G, sini. Aduh, 20 kan lah, di 4. Oh ya, 20 ya? Bukan 10 ya? 20. Nggak Hmm. bisa kalau dia ke G. Ini yang lain yang diam lagi ngantuk apa gimana nih? Tondi, wajahnya nggak kelihatan Tondi. Zaldi kayaknya udah paham nih Zaldi nih ya. Zaldi ada. Enggak, Bu. Apa yang buat kalian bingung dari ini? Jika Hara mulai mengantar paket dari rumah H dan berakhir di rumah F. Berarti kan dia dari H mau ke F. Sekarang kita tuh tinggal cari jalurnya lewat mana kalau waktunya itu kayak gini. Sedangkan dari satu huruf ke huruf lain itu jaraknya 10 menit. Kalau Berarti tujuan akhir dia di rumah F kan, Bu? iya, tujuan akhir dia di Tapi rumah. dia tapi dia ke rumah G. Kalau Nah, Kita bentar lagi ya. Oke ya, sambil kita nunggu guru berikutnya, kita sampai 10.15, kita bahas nih ya. Pertama kan di H, dia mau ke F. Nah, dia 20 menit nih. 20 menit, berarti dia 2 kan? 2 kali pindah Iya, kan? Bu. Dari Z bisa ke A. Oke. Atau bisa ke F. Heeh. Kalau dia ke F kan masalahnya selesai gitu kan. Sedangkan Iya. maunya 3 rumah, berarti ada 3 rumah yang dilewati. Berarti Iya, nggak Bu. bisa dia ke sini. Logikanya mau nggak mau dia ke kanan. Nah, kemudian 10. 10 itu kalau misalkan kita ke B, misalkan kita ke B, 10-nya, maka nanti, Nanti lebih dari 3 rumah. iya, misalkan gini, ke sini, misalkan ke sini, B, terus baru ke F, itu nggak nyampe 40, lebih. Nah, sekarang kemana ya? Berarti dari sini, berarti dia nggak bisa ke B kan? Berarti dia mau nggak mau, dia nggak boleh ke kanan nih, karena tadi kita udah cek. Karena nanti bakal banyak rumahnya. Berarti dia Balik lagi. balik lagi 10. Oke, J. ke J. Sekarang 10 udah, 20 udah. Yang ini sekarang 20 yang ini. 20 yang ini kemana? Kalau dia ke kiri, 20 nanti kalau kalau dia ke kiri dia bakalan ada di G, sedangkan dia mau ke F. Kalau dia dari G ke F cuma 10, sedangkan ini 40. Kalau dia mau lewat kanan lebih dari 40, berarti nggak mungkin dia ke kiri. Oke? Berarti mau nggak mau dia ke kanan. 20. B. Oh, ke Dua. A ya. Oke? A ya ke B. Ke B, baru dia balik ke kemana? Lanjut. 1, 2, 3, 4. Baru dia ke Oh. F gitu. Ya, jadi ketika itu nggak memungkinkan, maka dia mengambil jalur lain. Ini contoh graf juga, ya. Sampai sini ada yang masih bingung nggak tentang graf? Tidak ada. Berikutnya kalian pelajaran siapa? Pak Tiger. Pak Tiger. Halo Bu Rahai. Oh, udah ada Pak Tigernya. Oke, Pak Tiger, sebentar ya, Pak Tiger. Oke, Siap. kelas 9B, materinya sudah selesai untuk materi graf. Semoga kalian bisa memahami. Tadi ada struktur data tree, contohnya tree itu di digitalnya apa? Untuk kamus, ya kan? Kamus Iya. digital. Kalau graf tadi untuk apa contohnya? Struktur datanya?
Seperti kalau kita pesan apa tadi? Grab, Gojek. Oh, Grab. Gojek. pesan Grab ya. Jadi Google Maps itu menggunakan struktur data graph, sedangkan kamus online, kamus buku itu menggunakan struktur data tree atau pohon ya. Itu saja pembahasan kita hari ini. Terima kasih banyak kelas 9B. Semoga ilmunya bermanfaat. Bu Rahai akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Pak Tiger. Sama Bro Hai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.